Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan coba melanjutkan mata kuliah simulasi bisnis untuk pertemuan ketiga, di mana kita akan bahas mengenai biaya upah dan biaya overhead. Nah, pertama kita akan masuk ke biaya upah terlebih dahulu. Untuk biaya upah sebenarnya cukup sederhana saja. Ya, kita masuk ke list dulu dari biaya overhead yang kita bahas. Nah, untuk biaya upah sendiri, ini adalah biaya yang kemudian tidak terlalu sulit sebenarnya. Kita coba membuat satu tabel saja. Kita coba definisikan dulu jenis pekerjaannya apa, lalu kemudian kita coba alokasikan berapa jumlah orang yang dibutuhkan, gajinya untuk per orangnya, apa namanya, lalu juga nanti kita tinggal buat kolom formulanya untuk menghitung gaji per bulan untuk setiap kategori, dan nanti bisa kita hitung juga gaji setahun ya, karena kita bayarkan dalam setahun. Nah, asumsi yang kita temukan di sini adalah apa namanya, jumlah orang ya, dan juga apa namanya, gajinya. Jadi kedua hal itu harus kita tentukan terlebih dahulu sebagai asumsi kita. Mungkin juga tidak harus semua orang yang ada di divisi ini ada, misalnya kalau perlu ada manajer keuangan, mungkin tidak perlu ada karyawan ini, mungkin silahkan sesuaikan dengan kebutuhan bisnis teman-teman. Nah, setelah kemudian menyusun biaya operasional, kita harus menyusun biaya gaji. Nah, biaya gaji ini akan dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada yang kemudian lari sebagai gaji direct labor. Ini akan masuk ke dalam COGS kita, ke dalam sebagai direct labor ya. Jadi biasanya diisi oleh gaji dari buruh pabrik dan supervisor operasional, atau kita bisa definisikan sendiri juga. Yang kedua adalah gaji tidak langsung. Di sini adalah gaji-gaji pegawai operasional yang sifatnya tidak langsung bisa dihitung terhadap satuan unit. Misalnya apa? Ya tadi kalau kita lihat di sini bisa sekretaris, lalu kemudian staf admin pabrik, staff maintenance, staff pembelian, itu kan bagian operasional tapi tidak dihitung sebagai buruh langsung. Jadi semua staff operasional selain buruh dan juga supervisor bisa dihitung sebagai biaya upah tidak langsung. Nah, biaya staff operasional adalah yang lainnya, yaitu di director, manajer, lalu divisi pemasaran dan divisi keuangan dan administrasi. Nah, ini akan larinya nanti seperti itu. Jadi akan dibagi menjadi 3 dalam hitungan COGS kita. Selanjutnya biaya overhead yang tadi kita sudah lihat di sini. Ada berapa list biaya overhead, kita yang akan menentukan langsung apa aja yang dibutuhkan. Kalau di sini dalam beberapa contoh usaha yang ada, biasanya biaya bahan bakar, biaya perawatan, listrik, air, dan administrasi serta asuransi. Nah, ini pun sama, formatnya sama semua untuk biaya-biaya ini. Misalnya untuk yang sekarang biaya bahan bakar, kita bisa buat berapa konsumsi bahan bakarnya untuk setiap berapa output. Jadi 10 liter untuk 1000 output. Nah, harganya berapa? Nah, untuk mengetahui, untuk menghitung kebutuhannya, berarti nanti kita tinggal hitung aja jumlah yang mau kita produksi dibagi sama output dikali sama 10 liter. Jadi di sini produksinya 750.000, konsumsi bahan bakunya berarti dibagi 1000 dikali sama 10, jadi itu 7.500. Ini konsumsinya. Nah, lalu kemudian kita tinggal kalikan dengan harga bahan bakar yang kemudian ini juga di markup setiap tahun naik ya. Jadi setiap naik setiap tahun sebesar 10% sesuai asumsi yang di bawah. Kita akan dapat harganya sebesar 62.782 dan seterusnya. Lalu kemudian untuk biaya perawatan ini kita tidak perlu menggunakan satuan liter atau unitnya, karena di sini kita bisa langsung hitung uang setiap berapa rupiah untuk kemudian berapa output. Jadi tabelnya berkurang tabel satuan unitnya, tinggal kita masukkan aja berapa unit produksinya, lalu kemudian kita bagi sama jumlah outputnya, kita kali sama rate biaya perawatannya 100.000 di sini, lalu kemudian nanti 110.000 naik 10% dan seterusnya. Lalu kemudian tinggal kita kali aja biaya perawatan ini dikali sama
apa namanya, yang atas. Jadi biaya operasional 10.000 dikali 750.000 dibagi sama 10.000 output, dapatlah 8.250.000. Nah, sebelahnya juga gitu dan seterusnya. Nah, untuk listrik dan air juga mirip seperti bahan bakar tadi. Kita pertama tentukan dulu 3 asumsi ini. Berapa konsumsi listrik yang dibutuhkan untuk setiap berapa unit. Jadi 100 watt untuk setiap 100.000 output. Berarti bahan bakarnya apa namanya, sorry ini listrik ya, harga listriknya adalah 2.500 per watt. Berarti sih kita tulis dulu jumlah produksinya, kita hitung konsumsi listriknya dengan cara 750.000 kita bagi sama 100.000 dapatlah 750. Lalu harganya kita tulis di sini, kita buat tabel harganya secara continuous naiknya 10%. Lalu kita kalikan saja 2.750 kita kali sama 750 dapatlah 2.062.500 dan seterusnya. Biaya air kurang lebih sama, mengikuti pola yang ada di atas. Nah, selanjutnya biaya administrasi ini fix, biasanya fix karena kita sudah tentukan saja berapa per bulannya, jadi kita tinggal kali 5 juta dikali 12, 60 juta naik 10% setiap tahun. Nah, biaya asuransi ini mungkin perlu hati-hati juga, jadi biaya asuransi ini mengikuti jumlah harga biaya fix aset yang kemudian diasuransikan. Misalnya biaya fix aset kita adalah 4.300 juta. Maka kita tentukan berapa preminya berdasarkan informasi yang ada. Misalnya 0,2%, maka nanti premi untuk setiap bulannya adalah sebesar demikian. Nah, dari dana tersebut ini kemudian bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang kemudian bisa dialokasikan terhadap FOH, ada yang masuk ke biaya operasional. Misalnya di sini 75% operasional, sisanya adalah 75% FOH, 25% operasional. Tinggal kita kalikan aja setiap bulannya 75% dikali 8.602, 25% dikali 8.602 dapatlah sebesar ini. Dan ini continuous. Oke, mungkin itu buat materi dari biaya